Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya dari kelas 4B S1 Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat prasat komunitas case study 2. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Maulida. Apa betul Ibu dengan Ibu Juju? Betul. Ya. Ibu, tujuan saya datang hari ini ke rumah Ibu yaitu saya akan melaksanakan promosi kesehatan tentang pentingnya pergi ke posyandu dan tentang gizi anak Ibu ya Bu. Ya, kita mulai saja ya Bu. Ibu udah tahu posyandu itu apa? Belum. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang posyandu dan manfaat dari posyandu itu ya Bu. Posyandu itu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis di masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh dan bersama masyarakat dalam penyelenggara pembangunan kesehatan guna memperdaya masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari dasar atau sosial untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak ya Bu. Nah, posyandu itu ada beberapa manfaatnya, di antara lainnya mendukung perbaikan perilaku, keadaan gizi dan kesehatan keluarga, mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, mendukung pencegahan penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Apakah Ibu sudah paham? Sudah paham. Nah Ibu, selanjutnya saya akan memberikan pengertian bahwa pentingnya pergi ke posyandu ya Bu. Seperti yang kita ketahui ada banyak manfaat posyandu yang belum kita sadari ya Bu di kalangan masyarakat. Nah Ibu, tumbuh kembang anak selama masa emasnya itu 0-5 tahun akan terpantau dengan baik, tidak hanya ditimbang dan diukur tinggi badannya. Anak-anak akan diberikan asupan makanan bergizi yang baik untuk pertumbuhan. Para ibu juga bisa berkonsultasi langsung dengan para kader kesehatan atau petugas kesehatan yang ada sehingga berbagi permasalahan kesehatan anak dapat segera terselesaikan ya Bu dengan benar. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya Bu. Ya, Ibu tahu perkembangan apa? Kalau tumbuh itu saya lupa sis. Ya, saya jelaskan saja ya Bu. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Apakah sudah cukup jelas Bu? Jelas. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan perkembangan anak menurut umur ya Bu. Karena anak ibu masuknya ke dalam 6 bulan, kita ambil dari 3-6 bulan ya Bu. Yang harusnya terjadi pada usia anak ibu 6 bulan di tahapan perkembangan anaknya itu berbalik dan telungkup ke terlentang ya Bu. Jadi dari posisi ke atas menelungkup dan kembali menelentang, kemudian mengangkat kepalanya setinggi 90 derajat, kemudian mempertahankan posisi kepala tegak dan stabil, kemudian menggenggam pensil, meraih benda yang ada dalam jangkauannya, memegang tangannya sendiri, berusaha memperluas pandangan, kemudian mengarahkan matanya pada benda-benda kecil, mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik, kemudian tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri Bu. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan angka kecukupan gizi ya Bu. Karena kan kemarin Ibu saat konsultasi Ibu bilang bahwa ASI ibu serat ya Bu tidak keluar, hanya sedikit saja. Nah, air susu ibu atau ASI adalah makanan utama untuk memenuhi nutrisi bayi di 6 bulan pertama atau disebut sebagai ASI eksklusif. Namun hebatnya kebutuhan gizi harian untuk bayi dapat terpenuhi dengan baik ya Bu, meski hanya dari ASI saja.
Jadi sebisa mungkin pastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tanpa pemberian makanan dan minuman lainnya. Nah Bu, ada 2 jenis tekstur ASI yang mesti diketahui Ibu, yaitu yang pertama hind milk atau form milk ya Bu, yang menandakan kandungan lemak di dalam susu. Hind milk adalah ASI dengan tekstur kental yang biasanya keluar saat akhir menyusu. Semakin banyak jumlah hind milk yang diperah, akan semakin banyak pula kandungan lemak di dalam ASI. Ya, sementara form milk adalah ASI yang keluar di awal menyusu ya Bu. Form milk ada di dalam ASI menandakan kandungan lemak yang rendah. ASI memang sudah dirancang sebagai makanan terbaik untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Hanya dengan menyusu ASI saja, kebutuhan gizi pada bayi sebelum usia 6 bulan sebenarnya telah terpenuhi dengan baik Bu. Nah Ibu, selanjutnya saya akan memberikan konseling bagi Ibu ya Bu, atau cara mengajari Ibu untuk memerah ASI. Nah Ibu kan nanti posisinya di rumah duduk ya Bu, duduk bersandar. Kemudian Ibu mencuci tangan dulu pakai sabun, kemudian Ibu mengatur posisi sehingga nyaman sesuai dengan kenyamanan Ibu. Kemudian Ibu memegang wadah bermulut lebar di bawah puting dan aerola, maaf ya Bu. Kemudian Ibu meletakkan ibu jari di bagian di atas payudara, kemudian jari telunjuk dan jari lainnya menopang di sisi bagian bawah sehingga posisinya berlawanan, setidaknya 4 cm dari puncak puting ya Bu. Kemudian tekan dan lepaskan jaringan payudara antara ibu jari dan telunjuk beberapa kali. Kemudian jika ASI tidak keluar, ganti posisi ibu dan telunjuk mendekati puting, lalu tekan dan lepaskan seperti sebelumnya. Kemudian tekan dan lepaskan mengelilingi payudara, jaga agar jarak jari dan puting tetap ada jarak ya Bu. Hati-hati jangan sampai mendekati puting atau mengurut payudara. Jika terjadi lecet, Ibu bisa menyudahinya dulu, nanti Ibu kompres dengan air hangat. Ya, Ibu apakah ada pertanyaan? Ada Sus. Kan ASI saya tuh kering ya Sus. Itu kenapa ya bisa ASI saya jadi kering? Ya, saya akan menjawab pertanyaan Ibu ya. Yes, Dari hal yang terjadi pada ibu, ASI ibu seret, itu bisa saja ada beberapa faktor Bu, seperti stres ya, atau si bayinya tidak menyusui dengan benar, jadi terlihatnya sedikit ya Bu, posisinya tidak benar, itu bisa saja menjadi faktor. Kemudian ibu mengkonsumsi obat-obatan yang bisa memperlambat keluarnya ASI, bisa juga karena masalah hormonal atau endokrin Bu. Nah, ibu bisa untuk menambahkan produksi ASI, ibu bisa memakan sayuran berdaun hijau, kemudian seperti kacang almond, gandum, dan juga bawang putih ya Bu. Nanti kan di rumah bisa saja ibu memakan seperti sayur katuk ataupun kangkung Bu, seperti itu. Apakah sudah cukup? Oh, berarti penyebabnya dari berbagai faktor ya Sus? Iya, salah satunya stres juga bisa. Jika ibu banyak pikiran karena ASI ibu seret, terus ibunya stres, itu bisa menjadi salah satu faktor ASI-nya semakin tidak keluar Bu. Jelas Sus. Terima kasih Bu. Mungkin Ibu untuk hari ini sudah dicukupkan. Nanti jika Ibu ada pertanyaan lain, Ibu bisa menanyakan kepada kader-kader kesehatan atau petugas kesehatan yang lain. Jika ada masalah kepada yang terjadi kepada anak Ibu ataupun Ibu seperti demam, Ibu bisa membawa bayi Ibu ke puskesmas terdekat ya Bu. Ya Bu, saya pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Suster.